Kabut turun pelan di lereng Gunung Lawu, menutupi pepohonan pinus dan jalur setapak menuju sebuah gubuk tua di antara kebun kopi. Di sanalah Jaka Wening, seorang peneliti muda dari Yogyakarta, menghabiskan malam-malamnya sejak 2 bulan terakhir. Ia datang bukan untuk meneliti flora, melainkan mencari sesuatu yang jauh lebih dalam. Jejak terakhir dari Sabdo Palon, sang penasihat spiritual Majapahit yang konon tak pernah mati. Malam itu, udara terasa berat. Di meja kayu kecil, Jaka menatap naskah lontar yang baru saja ia dapatkan dari seorang sesepuh desa. Tulisan kuno di atas daun lontar itu sudah rapuh, tetapi masih terbaca samar. Nalika barat ambruk amarga keserakahane, wetan bakal madhangi jagat. Ketika barat runtuh oleh keserakahannya, timur akan menerangi dunia. Jaka terdiam. Kata-kata itu seperti menggema di kepalanya. Ia tahu, ini bukan sekadar ramalan. Ada sesuatu yang hidup di balik tulisan itu. Sesuatu yang memanggilnya sejak lama. Angin gunung berdesir lembut. Tapi di antara desir itu Jaka mendengar suara samar, seolah berasal dari tanah itu sendiri. Wiswayahe. Bisik suara itu. Sudah waktunya. Ia menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan cemara yang menari oleh hembusan angin. Namun, ketika ia kembali menatap naskah di depan matanya, sesuatu berubah. Tulisan kuno itu bergetar, dan cahaya keemasan muncul di antara serat lontar. Seketika ruangan itu diterangi aura lembut yang membuat bulu kuduknya berdiri. Jaka merasakan sesuatu merasuk ke dalam pikirannya. Kilasan tentang masa lalu, pasukan Majapahit, istana yang megah, dan sosok berjubah abu-abu berdiri di depan raja. Sabdo Palon. Wajahnya tegas namun penuh kedamaian. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Keturunan tanah ini akan menyaksikan runtuhnya dunia yang sombong. Dan dari sini, cahaya akan lahir. Jaka terhuyung ke belakang. Napasnya berat. Ia tahu ia baru saja menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia biasa. Tetapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ia menulis cepat di buku catatannya. Ramalan Sabdo Palon nyata. Titik pertama. Gunung Lawu. Ada hubungan antara Majapahit dan kebangkitan timur. Malam semakin larut. Suara jangkrik bergema dari hutan, seakan mengiringi pertemuan takdir itu. Dari kejauhan, petir menyambar lembut di langit barat, arah yang kini tampak suram. Jaka menatap ke sana, lalu berbisik. Apakah ini awal runtuhnya barat? Ia tak sadar, di balik jendela, sepasang mata tua memperhatikannya. Wajah keriput dengan sorot tajam, memakai kain hitam dengan ikat kepala lurik. Ia adalah Mbah Reso, penjaga naskah-naskah kuno di desa Cemoro Sewu, yang selama ini hanya dia mengamati. Kini ia tahu, naskah itu sudah memilih penerusnya. Saat fajar pertama menembus puncak Lawu, Jaka menutup bukunya. Di dadanya, entah kenapa, ada semacam getaran, antara takut dan takjub. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Dan dunia, seperti dalam sabda kuno itu, perlahan sedang menuju masa pergantian besar. Sejak malam ketika naskah lontar itu bersinar, hidup Jaka Wening tak lagi sama. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas tersengal, seolah baru berlari jauh. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan yang sama, seorang pria tua berjubah abu-abu berdiri di tengah kabut, menatapnya dari kejauhan. Tak pernah jelas wajahnya, tapi Jaka tahu, itu adalah Sabdo Palon. Hari-hari di lereng Lawu kini terasa ganjil. Angin seperti membawa bisikan halus yang berbunyi lirih dalam bahasa Jawa kuno. Saat ia menulis catatan penelitiannya di bawah lampu minyak, kadang terdengar suara samar membacakan kalimat-kalimat dari masa lampau. Teka wektu, nalika jagat kebak peteng, nanging sakawetan, cahya bakal murup maneh. Akan tiba masa ketika dunia dipenuhi kegelapan, namun dari timur cahaya akan menyala kembali. Suatu pagi, Jaka didatangi Mbah Reso, lelaki tua penjaga naskah kuno itu. Dengan langkah pelan dan mata dalam, ia menatap Jaka tanpa senyum. "Sampean wis maca luwih saka singkudune," katanya pelan. "Naskah iku ora mung tulisan. Nak, iku panyimpening roh jaman biyen."
Jaka menegakkan duduknya, menatap serius. Saya hanya ingin memahami isi ramalan ini, Embah. Apa benar Sabdo Palon pernah berkata bahwa Barat akan runtuh? Embah Reso tersenyum tipis. Ramalan oramu ngomong soal perang lan ambruke bangsa. Kadang, sing dimaksud, Barat, iku pikiran. Kabudayan sing adoh saka nurani. Yen kabecikan ilang saka jagat, iku tanda Barat wis rubuh. Kata-kata itu menggema lama di kepala Jaka. Ia menatap ke arah lembah, di mana kabut turun perlahan seperti tirai masa lalu. Embah Reso lalu menyerahkan sebuah benda kecil, sebuah cincin perunggu dengan ukiran lambang matahari dan bulan bertaut. Iki tanda saka wong-wong sing enja sabda. Yen sampeyan wis krungu suarane kanthi cetha, sampeyan kudu lunga menyang candi sukuh. Ing kono, sampeyan bakal nemokake kunci sabda sing sejati. Malamnya, Jaka tak bisa tidur. Hujan turun deras di luar, dan di sela deru air, suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, seperti langsung berbicara dari dalam dadanya. Wening. Panggilan itu lembut namun penuh wibawa. Wening. Elinga marang janjiku marang Prabu Brawijaya. Aku ora mati. Aku mung nyumput saka zaman sing durung wayahe. Nanging saiki, wektu wis cumepak. Jaka menegakkan badan, memandangi ruang yang remang. Suara itu tak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Ia merasakan kilatan-kilatan cahaya melintas di benaknya, bayangan prajurit Majapahit yang berbaris di bawah panji merah, benteng yang terbakar, dan Sabdo Palon yang menatap matahari terbenam dengan wajah sendu. Kenapa sekarang? Gumam Jaka. Suara itu menjawab, amarga jagat wis kebak peteng. Manungsa wis endonga marang besi, ora marang nurani. Barat wis nglawan jagat, lan wektu kanggo wetan wis teka. Angin berhembus kencang. Lampu minyak di meja bergoyang, lalu padam. Dalam kegelapan itu, Jaka melihat bayangan sosok berjubah abu-abu berdiri di depan jendela, menatapnya dengan mata menyala lembut. Pahami tanda saka langit lan bumi, katanya. Kabeh bakal wiwit saka panggonan iki. Saka tanah sing kowe injak. Saat cahaya petir menyambar, sosok itu lenyap. Namun di tempatnya berdiri, tertinggal setitik abu berwarna keemasan. Jaka mendekat, meraih abu itu, dan merasakan panas aneh di telapak tangannya. Di sana muncul simbol yang sama dengan ukiran di cincin, matahari dan bulan bersatu. Sejak malam itu, mimpi-mimpi Jaka semakin jelas. Ia melihat bencana, kota-kota asing tenggelam, gedung menjulang runtuh, dan lautan api melahap dunia. Tapi di sisi lain, ia melihat pulau-pulau hijau yang terang di bawah langit biru, Nusantara yang damai, berdiri di tengah kehancuran dunia. Ia sadar, apapun yang sedang terjadi bukan hanya penglihatan. Ini adalah peringatan. Keesokan paginya, ia berkemas. Dengan naskah lontar, cincin perunggu, dan semangat yang mulai tumbuh di dadanya, Jaka menuruni lereng Lawu menuju Candi Sukuh, tempat di mana sejarah dan masa depan bertemu. Langkahnya mantap, meski hatinya bergetar. Ia tahu, di balik perjalanan ini, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar ramalan. Ada takdir yang menunggu untuk diungkap. Langit Magetan pagi itu berwarna kelabu ketika Jaka Wening sampai di kaki Candi Sukuh, peninggalan Majapahit yang berdiri sunyi di antara kabut Gunung Lawu. Udara terasa berat, lembab oleh embun, dan di antara batu-batu purba yang berlumut, ia merasa seolah melangkah ke dunia lain, dunia di mana waktu berhenti berputar. Di tangannya, Jaka menggenggam naskah lontar dan cincin perunggu pemberian Embah Reso. Dua benda itu terasa berdenyut hangat, seolah hidup. Saat ia menaiki undakan batu menuju puncak candi, suara desir angin terdengar seperti bisikan ribuan doa kuno. Burung-burung gagak melintas di atas kepalanya, seolah mengabarkan kedatangannya pada sesuatu yang telah menunggu lama. Candi Sukuh tampak megah meski tua, dinding-dindingnya penuh ukiran tentang manusia, naga, dan bentuk piramida yang tak lazim bagi arsitektur Jawa kebanyakan. Di tengah halaman utama, sebuah patung besar tanpa kepala berdiri menatap ke arah timur. Jaka berjongkok di depannya,
memperhatikan simbol matahari dan bulan di bagian dasar arca itu, lambang yang sama dengan cincin di jarinya. Ia menempelkan cincin itu ke batu. Seketika, terdengar bunyi gemuruh halus dari dalam bumi. Batu tempat arca itu berdiri bergetar, dan garis-garis ukiran di permukaannya memancarkan cahaya redup. Jaka mundur perlahan. Jantungnya berdebar. Cahaya itu membentuk lingkaran, lalu membuka celah di lantai batu, sebuah pintu rahasia yang menurun ke perut bumi. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan senter dan melangkah masuk. Jalan itu sempit dan berliku, tapi di sepanjang dindingnya terukir relief yang belum pernah dilihatnya. Setiap panel relief bercerita tentang kejayaan Majapahit, keruntuhan kerajaan, hingga sosok berjubah abu-abu yang menatap lautan api di arah barat. Di bawahnya tertulis kalimat dalam aksara Jawa kuno. Nalika jagat ilang pepadhange, sabdo bakal tangi saka lemah lawu. Ketika dunia kehilangan cahayanya, sabdo akan bangkit dari tanah lawu. Jaka berhenti di depan relief itu. Tiba-tiba udara di lorong menjadi dingin, dan senter di tangannya berkedip-kedip. Dari balik bayangan, muncul kabut tipis yang perlahan membentuk sosok manusia berjubah abu-abu. Sosok itu melangkah mendekat. Suaranya berat dan bergema di ruang sempit itu. Wening, kowe wis tekan panggonan sing kudu kowe temokake. Nanging sabda ora bisa diwaca nganggo mripat, kudu nganggo ati. Jaka berlutut. Suaranya bergetar. Apakah Anda? Sabdo Palon. Sosok itu tersenyum samar. Aku yaiku pangrungu saka suara jagat. Aku dudu raja, dudu dewa. Aku mung juru sabda. Lalu dari tangannya yang bercahaya, ia menunjukkan pemandangan yang terbentang seperti mimpi. Laut luas dengan kapal-kapal perang di barat yang terbakar, kota-kota modern runtuh, manusia saling menghancurkan karena haus kuasa. Dan di tengah semua itu, pulau-pulau di timur bersinar seperti gugusan cahaya yang menembus langit gelap. Barat bakal rubuh, ora amarga bedil utawa bom, nanging amarga ilange rasa, katanya. Lansaka tanah wetan iki, bakal tumuh manungsa anyar sing nyawiji karo alam lan nurani. Jaka menunduk. Lalu, apa peranku dalam semua ini? Sabdo Palon menatapnya lama. Kowe ora mung saksi. Kowe panggilane sabda. Naskah sing kowe gendhong iku ora mung sejarah, nanging pituduh kanggo zaman anyar. Tiba-tiba kabut berputar hebat, menerpa tubuh Jaka. Ia merasa terhempas, seolah ditarik keluar dari tubuhnya sendiri. Sekejap ia melihat dirinya berada di masa lalu, di istana Majapahit, di mana Prabu Brawijaya duduk murung, dan Sabdo Palon berdiri di depannya, bersabda dengan suara yang menggetarkan dinding istana. Raja, ora ana sing langgeng kajaba Gusti lan kabeneran. Yen kegelapan nguasani bumi, aku bakal bali ing wektu sing wis katulis. Cahaya menyilaukan. Lalu semuanya hilang. Jaka terbangun di dasar lorong candi. Napasnya memburu. Senter di tangannya mati, tapi dinding di sekitarnya berpendar lembut, menampakkan tulisan baru yang belum ada sebelumnya. Wening, aja asabda iki. Saka kowe, cahya anyar bakal murup. Ia meraba dadanya, dan menemukan naskah lontar itu kini bersinar hangat, seolah di dalamnya ada kehidupan. Langit di atas candi mulai berwarna merah keemasan ketika ia keluar. Seakan matahari menyambut kebangkitan sesuatu yang lama tertidur. Di bawah sinar fajar itu, Jaka menatap ke timur, ke arah laut yang jauh. Ia tahu, apapun yang terjadi di dunia luar, ia kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari dirinya. Sebuah kisah tentang runtuhnya barat dan bangkitnya timur, yang baru saja dimulai dari tanah suci Candi Sukuh. Sejak meninggalkan Candi Sukuh, Jaka Wening merasa dunia di sekelilingnya perlahan berubah. Langit tampak lebih muram, udara lebih berat, dan berita dari luar negeri mulai penuh kekacauan. Ia kembali ke Yogyakarta dengan membawa naskah lontar yang kini bersinar samar setiap malam, seolah mengikuti denyut bumi. Dalam kesunyian kamar sempitnya, ia duduk di depan televisi yang menyiarkan berita global. Perang baru pecah di Timur Tengah, krisis ekonomi melanda Eropa, dan badai besar menghancurkan kota-kota di Amerika. Dunia tampak retak. Ia teringat sabda di bawah tanah Candi Sukuh. Barat bakal rubuh,
Ora amarga bedil utawa bom, nanging amarga ilange rasa. Sekarang ia paham maksudnya. Keangkuhan, kerakusan, dan keserakahan telah menjadi api yang membakar barat dari dalam. Negara-negara adidaya yang dulu teguh kini saling mencurigai, saling menelan. Namun malam itu, saat listrik pada mendadak di seluruh kota, naskah lontar di mejanya bergetar. Dari sela serat lontar muncul cahaya biru yang membentuk pola rumit. Peta dunia dengan satu titik terang di tengahnya. Nusantara. Suara dalam benaknya bergema. Wening. Wektu iki wis cumepak. Apa sing dak sabdaka ke wis kedadian. Barat kobong. Wetan kudu tangi. Jaka menggigil. Ia menatap cahaya itu. Lalu mengambil cincin perunggu di jarinya. Seketika, peta bercahaya itu menyorot ke arah Samudra Hindia, tepat di selatan Jawa. Di sana muncul simbol spiral, berputar seperti pusaran energi. Ia merasa seolah ditarik untuk ke sana. Keesokan harinya, ia menemui Mbah Reso di Magetan. Lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda rumah bambu. "Sampean wis weruh, tuh?" tanya Mbah Reso tanpa basa-basi. Jaka mengangguk. Barat mulai hancur. Tapi kenapa titik cahaya itu muncul di laut selatan? Mbah Reso menatap langit. Ing jaman bien, ana sanggar rahasia ing ngisor segara. Papan panyimpen sabda sing ora bisa dijamah manungsa. Yen wektu wis teka, sabda bakal tangi sakakana. Apakah saya harus ke sana? Ya, tapi elinga, ora kabeh wong yeso bali saka panggonan iku. Nanging yen sampean wis dipilih sabda, ora ana dalan bali. Malam itu, sebelum berangkat, Jaka duduk di tepi sawah, menatap langit barat yang memerah. Ia melihat kilatan aneh di cakrawala, bukan petir, melainkan cahaya oranye yang menyapu langit seperti api. Tak lama kemudian, berita menyusul. Serangan besar di Eropa menyebabkan kebakaran nuklir. Langit di beberapa negara menjadi merah. Dunia benar-benar terbakar. Di tengah kekacauan global itu, Jaka berangkat menuju selatan, ke pantai Parangkusumo. Ombak bergulung hitam di bawah langit kelam. Angin berteriak membawa aroma garam dan belerang. Ia berdiri di tepi karang dengan cincin di jari dan naskah lontar di dada. Lalu dari kejauhan, muncul cahaya kehijauan dari tengah laut, seperti pintu cahaya yang terbuka di bawah ombak. Air laut bergetar, membentuk lingkaran besar. Di tengahnya muncul bayangan sosok berjubah abu-abu, berdiri di atas air, wajahnya diselimuti kabut. Wening, suaranya bergema hingga membuat laut bergetar. Barat saiki kobong amarga wis lali marang Gusti. Nanging saka bumi sing kowe pijak iki, bakal lahir keseimbangan anyar. Jaka menunduk, tubuhnya bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Ngelingake wong-wongmu. Ajarake supaya bali marang rasa, marang bumi, marang kabeneran. Barat nyipta jagat nganggo pikiran. Nanging timur kudun dandani nganggo jiwa. Petir menyambar laut, ombak menjulang tinggi, tapi sosok itu tetap berdiri tegak di tengah badai. Lalu suaranya berubah lirih, seperti doa kuno yang lama terlupakan. Nalika geni nyapu jagat, banyu bakal dadi pangruat. Saka segara iki, bakal lahir keseimbangan anyar. Cahaya hijau semakin terang, lalu perlahan memudar. Ombak kembali tenang. Hanya naskah lontar di tangan Jaka kini bersinar lebih kuat. Huruf-hurufnya berubah bentuk, membentuk kalimat baru. Sabda wis tangi. Wetan wis nyawiji karo suarane bumi. Pagi menjelang. Langit selatan berwarna emas keperakan. Seolah matahari baru terbit dari laut. Jaka berdiri lama menatap cakrawala. Ia tahu, ini baru awal. Api telah membakar barat, dan dari abu itu, dunia akan mencari cahaya baru. Di kejauhan, sekelompok burung terbang ke arah timur, melintasi sinar matahari pagi. Jaka tersenyum tipis. Ia tahu kemana harus pergi berikutnya, mengikuti sabda yang kini hidup di dalam dirinya. Karena seperti yang dikatakan Sabdo Palon, kebangkitan timur bukan perang, tapi kesadaran. Malam itu, di sebuah rumah tua di pesisir Bantul, Jaka Wening duduk di depan api kecil yang menyala redup. Di luar,
Angin laut berhembus kencang membawa aroma garam dan kabut lembab dari Samudra Hindia. Naskah lontar terbentang di depannya. Huruf-huruf kuno itu kini bercahaya lembut seolah hidup. Sejak pertemuannya dengan sosok Sabdo Palon di tengah laut, Jaka merasa setiap kata dalam naskah itu bukan lagi sekadar tulisan, melainkan napas zaman yang mulai bangkit. Ia menyalin setiap kalimatnya ke buku catatan modern, berharap bisa menerjemahkan pesan yang selama ini disembunyikan. Tapi malam itu berbeda. Ketika jam menunjukkan tengah malam, api di perapian bergetar tanpa angin. Suhu ruangan menurun drastis, dan udara beraroma dupa menyeruak dari arah naskah lontar. Huruf-hurufnya mulai berubah warna, dari emas menjadi merah menyala. Tiba-tiba, suara berat yang dalam terdengar di seluruh ruangan, tidak keluar dari satu titik, tapi dari segala arah sekaligus. Wening. Jaka terlonjak. Ia mengenali suara itu. Sabdo Palon, apakah ini engkau? Dari pusaran asap di atas naskah, sosok berjubah abu-abu perlahan terbentuk. Matanya bersinar seperti bara api yang tenang. Ia menatap Jaka tanpa amarah, namun dengan kekuatan yang membuat waktu terasa berhenti. Wening, sabda Wistangi, jagat lagi owah. Kabeh sing ana saiki mung pralambang saka jaman anyar. Jaka menunduk. Aku melihat kehancuran di mana-mana. Barat hancur, negeri-negeri terbakar. Apa ini hukuman? Sabdo Palon menggeleng perlahan. Ora ana paukuman, mung akibat. Manungsa wis kelangan imbangane. Nalika akal luwih dhuwur tinimbang rasa, nalika kabutuhan ngalahake kebecikan, jagat iki bakal ngguling awake dewe. Suara itu bergema seperti doa kuno. Di luar, petir menyambar lautan, menerangi wajah Jaka yang pucat namun terpukau. Lalu apa yang harus kulakukan, MPU? Tanyanya lirih. Sabdo Palon melangkah mendekat. Ana telung tanda sing kudu kowe eling. Sing sepisan, geni saka langit. Bakal nyapu langit-langit sing digawe tangan manungsa. Sing kapindo, banyu saka bumi, bakal meratandhani wiwitane kasucian anyar. Lan sing pungkasan, suara saka wetan, yaiku pangundang supaya jiwa jagat bali nyawiji. Jaka mencatat dalam pikirannya, tapi Sabdo Palon mengangkat tangan, menghentikannya. Ora kabeh kudu kowe tulis, amarga sabda sejati ora kanggo diwaca, nanging kanggo dirasakake. Hening melingkupi ruangan. Lalu Sabdo Palon mengarahkan pandangan ke arah jendela, tempat bulan purnama bersinar di langit laut. Barat wis nglebur karo geni. Nanging saka tanah Jawa iki, saka pawongan sing ngerti rasa, bakal murup cahya anyar. Ora liwat perang, nanging liwat pangeling. Yen wektu iku teka, wong-wong saka sak jagat bakal endeleng wetan minangka papan ngungsi saka peteng. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengerti kini, kebangkitan timur bukan sekadar peristiwa, melainkan kesadaran manusia akan nilai-nilai yang telah lama ditinggalkan. Keseimbangan, kebijaksanaan, cinta pada bumi. Sabdo Palon mendekat, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Jaka. Seketika panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat kilasan-kilasan cahaya, sawah yang hijau, anak-anak belajar di bawah pohon, dan manusia hidup damai tanpa batas bangsa. Sebuah dunia baru yang tumbuh dari timur. Wening, sabda iki saiki ana ing jiwamu, ujar suara itu lirih. Siji dina, kowe bakal weruh wektu iku teka. Nanging elinga, ora kabeh wong bakal nampani cahya. Sawetara bakal nolak, amarga peteng wis dadi papane. Tiba-tiba, sosok itu perlahan memudar, bersama dengan cahaya yang menerangi ruangan. Api di perapian padam, dan hanya suara ombak yang tersisa. Jaka jatuh terduduk, napasnya berat, tapi di dalam dadanya, ia bisa merasakan sesuatu berdenyut, lembut, namun kuat. Ia menatap naskah lontar di depannya. Huruf-huruf yang semula merah kini kembali ke warna emas, tapi di baris terakhir muncul kalimat baru, belum pernah terbaca sebelumnya. Saka kowe, sabda bakal nyebar. Orang nganggo pedhang, nanging nganggo tembung. Jaka menggenggam naskah itu erat. Ia tahu, kini tugasnya bukan hanya memahami ramalan,
tetapi menyebarkannya, bukan untuk menakuti dunia, melainkan untuk mengingatkannya. Dunia sedang terbakar, dan timur harus menjadi air penyejuknya. Di luar, bulan purnama masih bersinar, memantul di permukaan laut yang berkilau tenang. Dalam cahaya itu, Jaka merasakan kehadiran Sabdo Palon yang masih mengawasinya dari balik kabut zaman, menunggu hari ketika sabda itu benar-benar menggema ke seluruh dunia. Sejak malam pertemuan dengan Sabdo Palon, hidup Jaka Wening berubah menjadi semacam lintasan antara dunia nyata dan gaib. Kadang ia berjalan di pasar, melihat orang-orang beraktivitas seperti biasa, namun di balik pandangan matanya, bayangan masa depan menembus lapisan dunia, api, banjir, dan reruntuhan yang menyelimuti kota-kota barat. Ia tidak lagi takut, hanya merasa bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terwujud. Naskah lontar yang kini ia simpan dalam peti kayu tak lagi bersinar sesering sebelumnya, tapi setiap kali bulan purnama tiba, huruf-huruf di atasnya menampakkan bentuk baru, potongan kalimat, simbol, dan pola langit yang sulit diterjemahkan. Ia memotret dan mempelajarinya berhari-hari, hingga suatu malam ia menemukan satu petunjuk, gambar bintang berbentuk pusaran di atas peta Pulau Jawa. Di bawahnya tertulis dalam bahasa kuno, "Nalika lintang saka kidulnya wiji karo puncak lawu, bakal kabukten sandi langit." Ketika bintang dari selatan menyatu dengan puncak lawu, rahasia langit akan terbuka. Ia tak mengerti maksudnya. Namun dalam mimpi yang datang malam itu, Sabdo Palon muncul lagi. Tidak sejelas sebelumnya, hanya sebagai cahaya yang membentuk wajah di langit gelap. Suaranya bergema dari dalam diri Jaka. "Wening, sandi langit ora bisa digoleki nganggo mata. Nanging yen kowe wis ngerti rasa bumi, kowe bakal weruh suarane langit." Keesokan harinya, Jaka berangkat kembali ke Gunung Lawu. Ia menapaki jalur pendakian Cemoro Sewu dengan langkah mantap, membawa naskah, cincin, dan segenggam tanah laut selatan yang dulu ia ambil di Parangkusumo. Di setiap langkahnya, ia mengulang sabda Sabdo Palon dalam hati, doa yang menghubungkan bumi, langit, dan nurani manusia. Malam pertama di lereng Lawu, udara begitu dingin. Ia mendirikan tenda di dekat sendang kecil, tempat warga sekitar sering bersemedi. Saat tengah malam, langit tiba-tiba berubah. Awan membuka, memperlihatkan gugusan bintang yang berpola spiral, sama seperti simbol di naskah lontar. Dari arah selatan, muncul satu bintang terang yang seolah bergerak mendekat ke arah puncak gunung. Jaka menatap terpukau, jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba cincin di jarinya menyala, dan dari tanah di bawah kakinya terdengar bunyi mendengung rendah. Batu-batu kecil bergetar, air sendang berputar membentuk pusaran kecil. Jaka berlutut, menempelkan tangan di tanah. Suara lirih muncul dari bumi, seperti suara manusia berdoa dalam bahasa yang sangat tua. Ia tak mengerti kata-katanya, tapi hatinya paham artinya. Bumi sedang berbicara. Cahaya dari cincin memancar ke langit, menyatu dengan bintang yang turun dari arah selatan. Saat dua cahaya itu bertemu di atas puncak Lawu, petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya putih pekat yang menelan segalanya. Dalam sekejap, Jaka tak lagi berada di lereng gunung, melainkan di ruang yang penuh kabut emas. Di sana, berdiri Sabdo Palon, dengan jubahnya yang kini berwarna perak. Di belakangnya tampak sosok-sosok lain, para resi, brahmana, dan Ratu Majapahit, semuanya berwajah damai. Sabdo Palon berbicara dengan nada yang menembus hati. "Wening, iki sandi langit. Ing jagat ana hukum sing ora katon. Keseimbangan antar rasa lan pikir. Nalika barat mung endonga marang akal, lan wetan lali marang nurani, jagat dadi pincang. Nanging yen loro-lorone nyawiji maneh, keseimbangan bakal bali. Iki tugasmu." Jaka menunduk, suaranya gemetar. "Bagaimana caranya aku menyatukan yang tak bisa disatukan?" Sabdo Palon tersenyum. "Orang nganggo pedang, orang nganggo panguasa. Nanging nganggo tembung, pangeling, lan rasa. Wong Jawa wis diwarahi carane nyawiji, sepi ing pamrih, rame ing gawe." Seketika kabut emas itu berputar, dan dari pusarannya muncul gambar bumi. Benua-benua bergetar, laut naik turun, tapi cahaya kecil muncul dari Nusantara,
tumbuh makin terang hingga menutupi seluruh permukaan bumi. Yen waktu iku teka, lanjut Sabdo Palon. Manungsa bakal ngerti menawasingnya wiji dudu bangsa utawa agama, nanging rasa kang siji, kasunyatan. Cahaya memudar, dan Jaka terbangun di tepi sendang. Tubuhnya basah oleh embun. Di langit, bintang dari selatan masih tampak perlahan menjauh. Ia menatap sekeliling. Tanah di bawahnya membentuk simbol spiral, seperti di naskah lontar. Tanda bahwa sandi langit telah terbuka. Jaka menatap ke arah timur, di mana fajar mulai muncul dari balik gunung. Ia tahu, inilah awal dari kebangkitan baru, bukan kebangkitan perang atau kuasa, tapi kebangkitan jiwa. Sabdo Palon telah menanamkan kunci terakhir, kesadaran antara langit dan bumi, pikir dan rasa, barat dan timur. Dan Jaka, manusia biasa dari tanah Jawa, kini memikul sabda yang diwariskan dari masa lalu. Sabda yang suatu hari akan mengubah wajah dunia. 3 bulan berlalu sejak malam ketika Jaka Wening membuka sandi langit di puncak Gunung Lawu. Sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Di setiap hembusan angin, ia bisa merasakan bisikan yang samar, seolah bumi berbicara langsung melalui getaran udara. Kadang ia mendengar suara gemuruh jauh dari perut bumi. Kadang ia melihat bayangan api membentuk simbol-simbol di cakrawala. Semua itu terasa seperti peringatan. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di tepi sawah desanya di kaki Lawu, datanglah Ki Sastro, seorang tetua desa yang dikenal bijak dan sakti dalam laku tapa. Rambutnya putih, matanya tajam, dan suaranya tenang seperti air sungai. Ki Sastro membawa berita yang mengguncang hati Jaka. Di lautan selatan, muncul gelombang aneh. Airnya berwarna merah keemasan, dan ikan-ikan mati terbawa ke pantai. Orang-orang pesisir menyebutnya Samudra Kobong, laut yang terbakar. Jaka diam. Ia tahu ini bukan gejala biasa. Ia mengambil naskah lontar yang kini tersimpan dalam kain putih dan membuka lembar terakhir. Di sana muncul kalimat baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Nalika geni metusaka segara kidul, tanda yen daya bumi wis obah. Wetan kudu tangi, sadurung kulon rubuh. Ketika api muncul dari laut selatan, itu pertanda tenaga bumi bergerak. Timur harus bangkit, sebelum barat runtuh. Petunjuk itu jelas. Ia harus pergi ke selatan, ke Samudra Hindia, dan menyaksikan sendiri apa yang sedang terjadi. Bersama Ki Sastro, ia berangkat menuju pesisir selatan Jawa. Perjalanan itu berat, melewati hutan, sungai, dan desa-desa yang mulai resah karena tanda-tanda aneh. Hujan abu turun tanpa sebab, hewan-hewan berlari ke utara, dan petir menyambar meski langit cerah. Mereka tiba di pantai Parangtritis menjelang malam. Ombak besar bergulung dengan suara yang tak biasa, seperti dentuman logam. Cahaya kemerahan muncul di balik cakrawala laut, memantul di permukaan air seperti nyala bara. Udara beraroma belerang, dan di kejauhan terdengar raungan rendah, mirip suara naga purba yang bangkit dari dasar samudra. Ki Sastro menancapkan tongkat kayunya di pasir, lalu berdoa pelan. Ini bukan sekadar gejolak alam. Ada yang bergerak di bawah laut. Jaka, kekuatan tua, kekuatan yang dulu pernah ditidurkan Sabdo Palon. Jaka menggenggam cincin di jarinya, mencoba merasakan getaran yang datang dari laut. Saat itu juga, tanah di bawahnya bergetar. Ombak tiba-tiba pecah tinggi ke udara, menimbulkan pusaran air yang berkilau merah. Dari tengah pusaran itu, muncul bayangan besar menyerupai naga, terbuat dari api dan air. Suaranya menggema. Waktu sudah dekat. Api dari bumi akan menelan yang congkak. Gunung-gunung akan berbicara, dan laut akan menagih janji lama manusia. Tubuh Jaka gemetar, tapi ia tidak mundur. Ia menatap sosok naga itu dengan tenang dan bertanya, "Janji yang mana?" Suaranya menggema dari seluruh penjuru. Janji manusia menjaga keseimbangan bumi. Tapi keserakahan telah menggantinya dengan kesombongan. Barat membangun menara di atas tanah rapuh. Timur terlelap dalam mimpi masa lalu. Kini bumi menuntut keseimbangannya kembali. Cahaya naga itu perlahan memudar ke dalam laut, meninggalkan gelombang pasang yang tinggi. Air menyapu sebagian pantai,
tapi tidak menenggelamkan Jaka dan Ki Sastro. Saat deburan reda, mereka melihat pasir pantai berubah warna menjadi hitam mengilap, seolah baru saja terbakar. Di antara sisa-sisa ombak, muncul batu berbentuk lingkaran sempurna dengan tulisan kuno. Kebangkitan dimulai dari laut. Ki Sastro menatap Jaka. Sabdo Palon telah menunjukkan padamu jalan berikutnya. Kebangkitan timur bukan soal kekuasaan, tapi tentang menghidupkan kembali janji manusia terhadap bumi. Api di laut ini bukan kehancuran, melainkan pemurnian. Namun jauh di Cakrawala Barat, Jaka melihat kilatan cahaya lain, bukan dari alam, melainkan dari mesin. Kapal-kapal besar melintas membawa bendera asing, dengan menara antena yang memancarkan sinyal ke langit. Dunia modern terus bergerak, tak tahu bahwa bumi sedang menyiapkan keseimbangan baru. Dalam hati, Jaka sadar, kebangkitan timur tak akan terjadi tanpa badai besar. Api dari laut hanyalah awal. Ia melihat dalam visi singkat, gunung-gunung bergetar, sungai meluap, dan benua-benua barat yang dulu sombong mulai retak oleh kekuatan alamnya sendiri. Malam itu, Jaka dan Ki Sastro berdiam di tepi pantai. Angin selatan berhembus membawa aroma garam dan abu. Bintang-bintang di langit berputar lebih cepat dari biasanya, seperti menandai sesuatu yang akan datang. Jaka menutup matanya, merasakan getaran bumi yang semakin kuat. Ia tahu, Sabdo Palon sedang memanggilnya untuk perjalanan berikutnya. Bukan lagi mencari sandi, tapi menyiapkan kebangkitan. Karena ketika bara muncul di samudra, dunia lama mulai berakhir. Dan dari abu itu, dunia baru akan lahir, dari timur. Setelah malam bara di Samudra Hindia, Jaka Wening tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat kilatan cahaya kuno, pintu-pintu batu raksasa, diukir dengan lambang Majapahit, berputar di antara kabut keemasan. Di baliknya, terdengar tabuhan gamelan bercampur bisikan ribuan suara, seperti masa lalu yang memanggilnya kembali. Ia tahu, inilah tanda berikutnya. Ki Sastro, yang kini kian lemah karena usia, memintanya pergi ke Trowulan, kota yang dulu menjadi pusat kejayaan Majapahit. Di sanalah akar dari semua sabda itu tertanam, kata Ki Sastro dengan suara serak. Jika sandi langit membuka jalan antara bumi dan langit, maka gerbang Majapahit akan membuka jalan antara masa lalu dan masa depan. Kau harus melaluinya, Jaka, sebelum barat runtuh dan timur benar-benar bangkit. Perjalanan menuju Trowulan diliputi pertanda aneh. Di beberapa kota, orang-orang bercerita tentang hujan api kecil yang turun di malam hari, sementara di langit, sering terlihat garis cahaya seperti petir horizontal. Di tengah keresahan itu, Jaka terus melangkah dengan membawa lontar suci dan cincin Sabdo Palon. Ia tahu, waktu untuk kebangkitan semakin dekat. Ketika tiba di reruntuhan Candi Tikus, malam sudah turun. Bulan tampak pucat, menyoroti kolam dan batu bata merah yang ditumbuhi lumut. Jaka menyalakan dupa dan duduk bersila di tepi kolam, membaca doa yang dulu diajarkan Ki Sastro. Udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Air di kolam beriak pelan, membentuk pusaran kecil di tengahnya. Dari dalam pusaran itu, muncul bayangan samar-samar. Istana megah berlapis cahaya, dengan suara gamelan mengalun lirih. Jaka berdiri. Cahaya di hadapannya semakin terang, hingga membentuk pintu batu besar dengan ukiran lambang Surya Majapahit. Di tengah ukiran itu terdapat lubang kecil berbentuk bulat, pas dengan cincin yang ia kenakan. Dengan tangan gemetar, Jaka menempelkan cincin itu ke lubang tersebut. Seketika, suara dentuman berat terdengar. Pintu batu itu berputar perlahan, mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Tubuh Jaka terseret masuk ke dalam cahaya. Ketika pandangannya pulih, ia berdiri di alun-alun Majapahit yang hidup kembali. Langit cerah, bendera-bendera merah putih berkibar di menara, dan ribuan orang mengenakan busana kerajaan. Di kejauhan, berdiri istana megah tempat Prabu Brawijaya memerintah. Namun di depan singgasana, berdiri sosok yang sudah ia kenal. Sabdo Palon, kini dalam wujud jasmaninya yang utuh, tampan, berwajah tegas, mengenakan jubah putih. Selamat datang di gerbang waktu, Wening, ucapnya dengan tenang.
Ini bukan masa lalu, tapi ingatan dunia. Segala peradaban yang pernah berjaya meninggalkan gema dalam lapisan bumi. Kau telah melewati pintu antara masa. Jaka menunduk hormat. Guru, apakah ini artinya aku kembali ke masa Majapahit? Sabdo Palon tersenyum. Kau tidak kembali, kau diingatkan. Dunia kini telah kehilangan jati dirinya, dan untuk membangunkannya, kau harus tahu bagaimana dulu Timur berdiri di atas kebijaksanaan, bukan kekuasaan. Ia lalu mengajak Jaka berjalan melewati istana. Mereka melihat para pandita mengajarkan ilmu kepada rakyat, pelukis menggambar alam, dan pandai besi menempah logam tanpa keserakahan. Inilah kunci kejayaan Majapahit, kata Sabdo Palon. Keselarasan antara akal dan rasa, antara langit dan tanah. Tapi ketika kesombongan datang, cahaya ini memudar. Kini waktunya membangkitkannya lagi, di zamanmu. Mereka berhenti di depan candi yang sangat tinggi, dengan tulisan besar di puncaknya, Nusantara Adining Bumi, tanah yang akan menjaga keseimbangan dunia. Di sana, Sabdo Palon mengangkat tangannya, dan muncul peta dunia di udara. Benua-benua terlihat bergerak perlahan. Barat mulai retak, banjir, perang, dan gejolak sosial. Tapi di timur, dari wilayah Nusantara, muncul cahaya kecil yang makin membesar. Itulah yang kulihat, Wening, ujarnya pelan. Ketika Barat runtuh oleh pikirannya sendiri, Timur akan bangkit dengan hatinya. Tapi ingat, kebangkitan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Dunia harus melalui masa gelap dulu. Dari gelap itulah cahaya lahir. Cahaya di sekitar mereka mulai bergetar, dan suara gamelan berubah menjadi dentuman seperti jantung bumi. Gerbang waktu mulai menutup. Sabdo Palon menatap Jaka dalam-dalam. Waktu kita habis. Setelah ini, kau akan melihat dunia mulai terbelah antara kehancuran dan kesadaran. Tugasmu bukan melawan, tapi mengingatkan. Sebab kebangkitan sejati tak datang dari perang, melainkan dari kesadaran manusia akan asal dan tujuannya. Saat Sabdo Palon menyentuh bahunya, tubuh Jaka terseret keluar dari gerbang cahaya. Ia terbangun di reruntuhan candi tikus dengan napas terengah. Bulan masih di atas, namun di cakrawala timur terlihat cahaya merah keemasan, fajar pertama setelah malam panjang. Ia tahu, gerbang waktu telah tertutup, tapi pesannya telah tertanam di dalam dirinya. Di udara yang mulai hangat, ia mendengar gema suara Sabdo Palon sekali lagi. Barat akan runtuh bukan karena perang, tapi karena kehilangan makna. Dan dari timur, kebijaksanaan lama akan hidup kembali, melalui tangan-tangan yang sadar, seperti kau. Jaka menatap langit fajar, merasakan sesuatu berdenyut di dalam bumi. Majapahit mungkin telah hilang, tapi rohnya belum mati. Ia menatap jauh, menyadari bahwa kebangkitan itu sudah dimulai, dan ia kini menjadi saksinya. Sejak malam ketika gerbang waktu Majapahit tertutup di hadapannya, Jaka Wening merasa seluruh dunianya telah berubah. Ia berjalan di bumi yang sama, namun segalanya tampak berbeda. Angin lebih berat membawa pesan, langit lebih biru tapi menyimpan kegelisahan, dan bumi di bawah kakinya terasa berdenyut seperti jantung raksasa yang mulai terbangun dari tidur panjang. Ia tahu, masa kebangkitan yang dijanjikan Sabdo Palon telah dimulai. Berita dari berbagai belahan dunia semakin menguatkan firasat itu. Di barat, ekonomi raksasa mulai goyah. Badai dan gempa mengguncang kota-kota besar. Sistem yang dulu diagungkan manusia modern mulai runtuh oleh tangannya sendiri. Jaringan global yang selama ini menyatukan dunia dengan teknologi kini menjadi jerat bagi peradaban yang kehilangan arah. Namun di saat yang sama, di timur, khususnya di bumi Nusantara, muncul gelombang kesadaran baru. Orang-orang muda meninggalkan kota besar dan kembali ke tanah leluhur. Membangun dengan nilai, bukan ambisi. Jaka menyusuri perjalanan panjang ke arah timur Jawa, menuju lereng Gunung Bromo. Di sanalah ia merasakan panggilan terakhir dari Sabdo Palon. Malam itu, di tengah kabut yang bergulung dari kawah, ia duduk bersila di tepi tebing, menatap langit. Bintang-bintang tampak bergerak lebih cepat, seolah membentuk lingkaran di atas kepalanya. Suara gamelan kuno terdengar samar dari kejauhan,
bercampur dengan desiran angin dan gemuruh bumi. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok Sabdo Palon dalam wujud cahaya. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini ia tampak lebih tinggi, lebih tua, lebih agung. Jubahnya berkilau keemasan, dan matanya memancarkan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. "Wening," ucapnya lembut. "Waktu yang kita tunggu sudah tiba." Barat telah kehilangan suaranya, dan timur mulai menemukan nadanya kembali. Tapi kebangkitan sejati bukan dalam wujud senjata atau tahta. Kebangkitan itu lahir dari kesadaran manusia terhadap asal dan tujuannya. Jaka menunduk. "Guru, bagaimana aku bisa membawa pesan ini kepada dunia yang tak lagi percaya pada tanda-tanda?" Sabdo Palon tersenyum samar. "Dengan cara yang sama seperti nenek moyangmu dulu, melalui karya, laku, dan rasa. Ingat, bukan semua orang harus tahu. Cukup mereka yang siap mendengar. Karena kebenaran bukan untuk dipaksa, tapi untuk diingatkan." Langit di atas mereka bergemuruh pelan. Dari arah barat, cahaya keemasan berubah menjadi merah darah, seolah matahari tenggelam dalam lautan api. Sabdo Palon mengangkat tangannya, dan di udara muncul bayangan bumi. Benua-benua bergetar, samudra bergerak, tapi dari wilayah Nusantara, cahaya lembut muncul perlahan, menyebar seperti jaring cahaya yang menyambung antar pulau. "Itulah kebangkitan timur," ujar Sabdo Palon. "Bukan satu kerajaan, bukan satu bangsa, tapi kesadaran yang menular dari hati ke hati. Manusia akan kembali belajar tentang keseimbangan, tentang bagaimana rasa lebih tinggi dari logika, dan bumi lebih tua dari kekuasaan." Ia menatap Jaka dalam-dalam. "Tugasmu kini bukan lagi mencari tanda, tapi menjadi penanda. Kau harus berjalan ke tengah manusia, menjadi jembatan antara yang lupa dan yang ingat." Cahaya di sekeliling mulai menipis, tapi suara Sabdo Palon masih bergema di antara kabut. "Ingatlah, Wening, kebangkitan timur bukan peristiwa besar yang menggelegar, melainkan getaran kecil yang merambat ke setiap jiwa. Ketika manusia berhenti menyembah benda dan kembali menyapa bumi, saat itulah timur telah bangkit." Setelah ucapan itu, sosok Sabdo Palon memudar, menyisakan cahaya lembut yang masuk ke dalam tubuh Jaka. Ia merasakan panas, lalu tenang. Di dalam dirinya, suara Sabdo Palon terus bergaung, tidak lagi di luar, tapi menjadi bagian dari dirinya. Keesokan harinya, Jaka bangun di kaki gunung. Udara bersih, langit jernih, dan embun menetes dari daun-daun dengan kilau perak. Ia berjalan ke desa terdekat dan melihat hal-hal yang tak ia sadari sebelumnya. Orang-orang menanam tanpa serakah, anak-anak bermain tanpa ponsel, dan para petani berbagi hasil panen tanpa hitung rugi. Sebuah kesadaran baru telah tumbuh diam-diam, tanpa gembar-gembor, tanpa pidato. Itulah kebangkitan yang dimaksud Sabdo Palon. Bertahun-tahun kemudian, nama Jaka Wening menjadi legenda di kalangan rakyat. Ada yang mengatakan ia pendeta. Ada yang bilang ia pengelana gila. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar ajarannya, Jaka hanyalah seseorang yang mengingatkan manusia akan sabda lama, bahwa keseimbangan adalah inti dari kehidupan. Di puncak Gunung Lawu, di batu tempat dulu ia membuka sandi langit, kini tumbuh pohon besar yang akarnya memeluk bumi dan cabangnya menyentuh langit. Konon, setiap kali angin bertiup melewati puncak itu, terdengar suara lembut menyerupai nyanyian. Nalika barat rubuh, timur tangi. Dudu amarga perang, nanging amarga rasa sing wis bali. Ketika barat runtuh, timur bangkit. Bukan karena perang, tapi karena rasa yang telah kembali. Dan di bawah pohon itu, dalam hening yang abadi, roh Sabdo Palon dan Jaka Wening menyatu dalam satu napas bumi, menjadi bagian dari sabda yang terus hidup di tanah Nusantara. Sabda yang menunggu manusia sadar kembali, saat dunia siap menyeimbangkan pikir dan rasa. Kebangkitan timur bukan akhir dari cerita. Ia adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan menuju dunia yang tak lagi dikuasai oleh kekuatan, melainkan oleh kesadaran. Dan di antara desiran angin gunung, suara itu tetap terdengar. Pelan, abadi, tapi pasti, Sabda Palon telah menepati janjinya.